Meski menyandang status buronan sejak 2009, ruang gerak Joko Sugiarto Tjandra tak menyempit. Jejaring bisnis dan politiknya di luar negeri membuat Joko selamat berkali-kali dari ancaman ekstradisi. Dalam kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 2015, Presiden Joko Widodo sempat didatangi dua saudara kandung Joko Tjandra, Eliana dan Sukandar Tjandra. Keduanya menghampiri Jokowi yang sedang gala dinner dengan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. Mereka meminta Jokowi mengampuni Joko Tjandra. Bagaimana keluarga Joko Tjandra mendapat akses mendekat ke Jokowi? Mereka diduga mendapat akses ini dari pemerintah Papua Nugini. Di Papua Nugini, keluarga Joko Tjandra dikenal dekat dengan kekuasaan. Sukandar, adik Joko, bahkan diberi gelar Sir karena kontribusinya pada negara. Keluarga ini berbisnis di sana sejak 1974. Di negara itu, mereka menguasai supermarket besar yang memasok berbagai kebutuhan pokok. Saat divonis bersalah, Joko kabur ke Papua Nugini. Jejak kabur Joko Tjandra ke negara itu bisa terlacak detail dari laporan Ombudsman Papua Nugini. Sebelum ke Papua Nugini, ia mampir di Jepang. Selama jadi buronan, ia membangun bisnis agronomi lewat bendera Naima Agro Industri. Joko Tjandra diberi proyek besar oleh pemerintah Papua Nugini untuk memonopoli pasokan beras dengan membuka sawah seluas 100.000 hektar di Bereina Central Province. Pada 2012, Joko mendapat kewarganegaraan yang diberikan atas perintah langsung Menteri Luar Negeri Papua Nugini kala itu, Hon Anopala. Ia bahkan diberi 3 paspor dengan identitas dan nomor yang berbeda. Selain bermain di sektor agroindustri, Joko Tjandra juga punya perusahaan kontraktor bernama Central Land Limited. Pada 2013, ia mendapat proyek membangun gedung 32 lantai kantor Perdana Menteri Papua Nugini di Waigani. Proyek ini rampung pada Maret 2016. Anda bisa melihat, saat opening perkantoran ini pada 3 tahun lalu, Joko Tjandra akrab dengan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. Ini adalah kemunculan pertama Joko ke hadapan publik Papua Nugini. Saat ditanya wartawan, dengan enteng ia menjawab, "Saya adalah orang Papua Nugini dan ingin mengabdi pada negara saya dan berkontribusi terhadap perkembangan negara ini." Tak hanya di Papua Nugini, relasi kekuasaan Joko Tjandra juga terasa di Malaysia. Menurut pengacaranya, Anita Kolopaking, Joko Tjandra berkantor di gedung Exchange 106, Kuala Lumpur. Gedung ini terletak di distrik finansial baru Kuala Lumpur, Tun Razak Exchange atau TRX. Gedung yang punya 106 lantai itu didapuk jadi gedung tertinggi di Malaysia, mengalahkan Petronas. Pembangunan gedung ini memang melibatkan Mulia Group, perusahaan yang turut didirikan oleh Joko Tjandra. Di Malaysia, bendera yang dipakai adalah Mulia Property Development Sendirian Berhad. Total dana digelontorkan membangun gedung ini mencapai 3,5 miliar ringgit atau setara 11 triliun rupiah. Gedung ini mulai dibangun pada awal 2016 dengan memakai jasa kontraktor China State Construction Engineering yang merupakan BUMN China. Pada 2015 hingga 2017, anak Joko, Jocelyn Sugiarto Tjandra, terdaftar sebagai direktur di perusahaan ini. Namun, pada 2018, 51% saham kepemilikan gedung itu dibeli pemerintah Malaysia lewat Kementerian Keuangannya. 2 orang yang jadi direktur sekarang adalah perwakilan pemerintah. Salah satunya Dato Astri bin Hamidon yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian Keuangan Malaysia. Sekarang, Joko Tjandra menggeser anaknya dan menyisakan orang kepercayaannya, Haryanto Mulyoharjo, sebagai direktur. Haryanto dulu pernah jadi direktur PT Mulia Land Tbk, perusahaan yang dimiliki Joko Tjandra sebelum ia tersangkut pembobolan Bank Bali. Gedung Exchange 106 adalah proyek prestisius di Malaysia saat ini. Dan bisnis Joko Tjandra itu yang kini beririsan dengan plat merah di negeri jiran membuatnya akan sulit dideportasi ke Indonesia.